Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Ada yang sudah bisa? Oke. Ini sudah bergabung semua? Belum ya? Oke. Oke, saya cek dulu hari ini kelas apa ya? BDP sama TKJ ya? Oke. BDP 3 kelas, TKJ-nya 2 kelas. Berarti jumlahnya 36 dikali 5 ya. 36 kali 5 berapa, Rek? Gak ada yang tahu? 36 dikali 5 180 ya. Nah, ini masih yang sudah bergabung 119, 60% dari totalnya. Oke, ditunggu yang belum bergabung. Saya tunggu sekitar 10 menit lagi yang belum bergabung. Oke, sekarang sudah 129 ya. Sudah hampir 70%, sepertinya sudah dimulai, sudah bisa. Oke, untuk yang pertama silahkan diaktifkan videonya jika kuotanya lebih banyak, biar saya juga bisa mengabsen untuk yang sudah hadir. Silahkan diaktifkan saja videonya. Oke. Oke, silakan diaktifkan dulu videonya. Oke, sudah sebagian besar sudah diaktifkan ya. Oke, sebelumnya di sini untuk di Microsoft yang itu LMS-nya apakah sudah yang belum digunakan apa sudah bisa? Yang masih error? Apakah sudah bisa semua? Belum, Pak. Belum, Belum bisa. belum. Oke. Jadi ini sudah itu ya, sudah memasuki minggu ketiga, minggu akhir dari tugas yang saya sampaikan kemarin. Oke, untuk sekarang silakan dilihat di layar saya. Oke, saya bukakan. Oke, saya ambil contoh di 10 BDP 1. Oke, kita lihat tugasnya. Ini saya itu lagi ya, kita sambil mengulang lagi. Kemarin ada beberapa yang mungkin di pertemuan yang sebelumnya tidak hadir, belum bisa hadir, sehingga belum paham kejelasan dari tugasnya. Seharusnya 2 pertemuan sudah cukup, cuman
mungkin 2 pertemuannya juga belum bisa hadir waktu Zoom 2 kali, jadi saya ulangi lagi tentang tugasnya. Oke, yang pertama, dari 3 minggu yang lalu sudah saya infokan bahwa kita belajar tentang Office Word, Excel, dan Office Point. Nah, berhubung kalau di Zoom kan waktunya hanya sebentar, sekitar 1 jam, sehingga saya fokuskan di Microsoft LMS ini, Microsoft Teams. Nah, yang dipelajari ada tiga bab, yaitu Office Word, Excel, dan Office PowerPoint. Oke, selanjutnya saya memberikan sebuah tugas atau pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah selama kurun waktunya 3 minggu, mulai sekitar 23 atau 24 Agustus sampai 15 September. Jadi ditutupnya 15 September. Oke, yang pertama adalah pada materi kali ini tujuannya adalah membuat sebuah proposal kepada sponsor tentang kita bikin event organizer yang diadakan di sekolah. Di sekolahnya harus sekolah kita. Jadi ketentuannya kemarin ada beberapa yang bikin sudah buat, sudah bagus, cuman sekolahnya sekolah lain. Jadi akhirnya saya kirimkan lagi, saya kembalikan kepada yang mengirimkan bahwa silakan sekolahnya diganti dengan sekolah kita. Nah, seperti itu. Dengan tema bebas ya, jadi temanya tidak harus yang ada di sekolah yang sering, misalkan HUT sekolah atau mungkin kemerdekaan. Selain itu bisa apapun kegiatannya, yang penting kegiatan yang baik, positif, mendukung tentang pembelajaran, tentang ekstra, mendukung tentang perilaku baik, tentang lingkungan, apa saja boleh. Nah, boleh. Jadi misalkan ada kegiatan tentang sosialisasi kebersihan lingkungan, nah itu boleh diadakan. Nah, nanti di situ akan disampaikan sebuah event, bikin event, ada workshopnya juga dan seterusnya. Itu juga boleh. Nah, kita di sini bikin proposalnya, tidak sampai melakukan eventnya, jadi hanya bikin proposalnya saja. Oke, selanjutnya tugasnya ada 3. Yang pertama bikin file Word. File Word itu isinya proposal lengkap sesuai format yang telah ditentukan. Jadi kemarin saya sudah memberikan formatnya, ada 2, format proposal dan format anggaran. Untuk format proposal bisa sama dengan proposal yang sudah saya berikan, formatnya saja. Kalau isinya silahkan mencari sendiri, hanya formatnya. Misalkan bab 1 yang dibuat apa saja, identitas sekolahnya mungkin, waktu kegiatannya dan seterusnya. Bab 2 apa, nah, itu adalah formatnya. Jadi yang isinya adalah bikin sendiri-sendiri. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di file Excel, nanti kan di proposal ini di Word kan ada bagian tentang rencana anggaran atau bikin plan keuangannya. Nah, nanti di situ silakan dituliskan, dilampirkan. Jadi anggarannya dikasih keterangan di Word-nya, dilampirkan saja. Nah, nanti di Excel-nya kita bikin rancangan atau rincian anggarannya dengan event itu. Nah, formatnya berarti kalau Excel ya SLS, X atau SLS. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di Excel ini anggarannya, penghitungannya harus menggunakan fungsi. Misalkan biaya untuk makan sehari berapa, atau nanti dilakukan selama 3 hari. Nah, eventnya seperti itu. Nah, penghitungannya, penjumlahannya, pengurangannya, pengaliannya harus menggunakan fungsi yang ada di Excel. Nah, harus ada, tidak boleh tidak ada sama sekali. Misalkan tidak boleh penjumlahannya dihitung manual. Nanti di situ di kolomnya akan muncul kalau sudah ada fungsinya. Kalau tidak ada fungsinya akan saya kembalikan lagi, suruh memperbaiki.
Nah, seperti itu. Oke, yang ketiga adalah file PPT atau slide PowerPoint. Kita di sini bikin PowerPoint atau PPT, jumlah slide-nya tidak lebih dari 10. Minimal 5, maksimal 10. Nah, seperti itu. Jadi nanti tidak usah bikin banyak-banyak. Yang isinya apa, Pak? Isinya tentang proposal yang sudah dibuat. Rangkuman proposalnya itu loh, inti-intinya proposal diketikkan di PPT. Misalkan inti bab 1, saya punya proposal isinya ini, identitas sekolahnya apa, misalkan gitu. Cukup dikasih keterangan pada inti-intinya saja. Nah, seperti itu. Dibuatkan PPT-nya. Oke. Silakan selalu melihat waktu. Nah, ini diingat bahwa ditutup jam 11 siang tanggal 15. 15 itu berarti hari Selasa depan. Nah, seperti itu. Oke. Untuk materi apa yang harus dipresentasikan tidak ada contoh, sehingga untuk PPT kalian bebas. Jadi PPT-nya itu isinya rangkuman proposal dan rangkuman anggaran. Misalkan hanya ditampilkan kalau yang di PPT cukup jumlahnya, keseluruhan butuh anggarannya berapa. Nah, seperti itu. Nah, tugas dikerjakan secara individu dengan jangka waktu 3 minggu. Nah, untuk ketentuan nilai kemarin sudah saya berikan. 1 minggu pertama itu 91 sampai 100. Minggu kedua 85 90. Minggu ke terakhir atau minggu ini 81 sampai 84. Nah, jika mengumpulkan lebih dari 3 minggu nilainya hanya 80. Tetapi hari ini ada pengecualian bahwa melihat ada beberapa teman-teman kita yang Microsoft Teams-nya error, bermasalah, belum diperbaiki atau belum bisa digunakan. Nanti pas tanggal 15 akan saya berikan linknya untuk mengupload tugasnya. Jadi tugasnya tidak dikirimkan melalui di WA saya, soalnya apa, di HP saya memorinya terbatas. Nah, jadi kapasitasnya terbatas. Nanti kalau menampung tugas sekian siswa, apalagi lebih dari 100 siswa, nah nanti kasihan itu HP saya, nanti hang, tidak bisa dibuka. Nah, makanya itu nanti kalau sudah ditutup tugasnya saya akan buatkan link untuk mengupload tugasnya. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami? Halo? Nah, sampai sini sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sudah bisa semua ya? Sudah itu paham semua ya? Oke. Pak, Ya? Ada yang tanyakan? di bawah ada PDF yang contoh format anggaran sama contoh format proposal itu contoh yang tugas itu, Pak. Ya, jadi itu hanya contoh proposal itu seperti ini loh. Nah, minimal seperti itu. Misalkan punya format sendiri, asalkan poin-poinnya itu lengkap, itu boleh, tidak harus menggunakan format yang saya kirimkan itu. Nah, bisa gunakan format lain asalkan isinya lengkap sesuai dengan bikin proposal. Soalnya kan format proposal tidak hanya satu, ada beberapa. Nah, terserah nanti digunakan yang mana. Ini fungsinya saya kirimkan sebagai contohnya adalah biar mempermudah kalian ketika bikin proposal. Nah, kalau bikin proposal tuh minimal tuh seperti itu. Ada apanya, mungkin identitas sekolahnya lengkap, jenis kegiatannya lengkap, detail, terus step-step kegiatannya juga jelas, ya anggarannya juga jelas. Nah, itu berarti sudah bisa bikin proposal yang bagus. Intinya seperti itu. Nah, sudah bisa dipahami? Halo, sudah bisa dipahami? Oke. Kan di contoh itu kan ada anggaran, makanya anggarannya diberikan, jadi yang di proposal yang
tidak usah dikasih anggaran, nanti ya di tulisannya di situ kan ada, biasanya ada bab 1 itu ada titik-titiknya kan, ada poin-poinnya, bab 11 misalkan identitas sekolah dan seterusnya, nanti di bawah ada jumlah anggaran. Nah, anggarannya dikasih keterangan dilampirkan kalau yang di Word. Nah, nanti lampirannya itu dibuat di Excel. Nah, gitu nak. Jadi anggaran atau tentang anggaran semuanya kerjakan di Excel, tidak dikerjakan di Word. Dan di Excel harus menggunakan fungsi, jadi penjumlahannya, pengurangannya, perkaliannya, dan seterusnya harus ada fungsinya, jadi tidak ditulis manual. Nah, sudah bisa dipahami? Halo? Oke. Sudah. Oke ya, sudah jelas ya? Atau mungkin ada yang belum dipahami, yang mana saya jelaskan lagi? Yang Excel rumus-rumus itu loh, Pak. Iya. Oke, kalau masih bingung, kemarin kan sudah saya berikan buku SIMDIK. Sudah dibuka buku SIMDIKnya? Halo? Oke. Semisal ya, ini saya bukakan Excel. Untuk yang tidak punya Excel, misalkan di laptopnya Excelnya lama atau susah, bisa menggunakan Excel yang online. Nah, misalkan di online itu ada beberapa Excel ya, pakai Google Spreadsheet bisa. Spreadsheet. Nah, atau menggunakan kalau yang Microsoft Microsoft 365. Office 365 ding, bukan Microsoft, harusnya Office. Ini adalah pemiliknya Microsoft. Oke. Nah, untuk yang punya akun itu Microsoft LMS biasanya sudah bisa langsung menggunakan Office 365. Nah, pakai Office 365 bisa, kita pilih yang Excel. Ini blank dokumen atau blank workbook. Oke, ditunggu agak lama. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Saya boleh izin keluar, Pak? Oke, kemana nak? Mau ngantar ibu Kemana? ke pasar, Pak. Oh gitu. Oke, segera ya, Iya, kalau Pak. bisa. Nanti Ya, Pak. kalau bisa sebelum habis waktunya segera ke kembali. Oke, Ya, Pak. Makasih. yuk. Oke, yang lain silahkan diperhatikan di layar saya. Kita bisa bikin Excel ya, tidak harus menginstal. Kalau kalian punya akunnya Microsoft bisa masuk ke Office 365, pilih yang Excel. Nah, di sini ada seperti Excel biasanya ya. Nah, kita akan bikin sebuah contoh anggaran biaya. Anggaran biaya. Nah, di situ ada nomor, nama, kegiatan, hari 1, hari 2, hari 3. Nah, kita bisa gunakan fungsinya seperti ini. Oke, 2, 3, 4. Namanya
F, C, B, dan seterusnya. Anggap saja ini adalah nama kegiatannya, misalkan pembukaan. Nah, terus perkenalan, kegiatan inti, ada workshopnya, workshop. Nah, di sini di hari pertama kita membutuhkan untuk pembukaan, misalkan butuh anggaran sebesar 350.000. Nah, biar ini semua formatnya itu berbentuk uang atau format ke mata uang, bisa diblok dulu. Kita ganti di general, pilih accounting, masukkan yang simbolnya dolar ini, more accounting format. Nah, kita cari yang simbolnya rupiah, RRRP Indonesian. Nah, klik OK. Nah, seperti itu. Jadi ini pakai simbol mata uang semua. Nah, hari kedua butuh untuk perkenalan 100.000 biayanya, mungkin untuk konsumsi dan seterusnya. Terus 70.000, 50.000. Nah, hari kedua, anggap saja hari kedua butuhnya juga sama. Nah, hari ketiga juga sama. Nah, kita menghitung jumlahnya hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di sini memunculkan fungsinya harus ada. Jadi kita tidak boleh menjumlahkan secara manual. Misalkan 350 ditambah 100 berarti 450 plus 70 520 tambah 50 570. Kita tidak boleh mengetikkan 570 di sini. Nah, tidak boleh seperti itu, tetapi harus menggunakan rumus. Nah, rumusnya bisa gunakan yang ini, auto sum. Nah, auto sum ini adalah menjumlahkan otomatis ke bawah dari angka-angka yang ada di atasnya. Kita lihat auto sum. Nah, dia akan ngeblok, kita tinggal enter. Nah, di sini juga auto sum, enter. Nah, jumlah anggaran perharinya adalah ini. Nah, ketika diklik dia akan muncul rumusnya, tetapi di sini akan ada hasilnya. Nah, yang tidak boleh adalah penjumlahan dan pengurangannya di sini diketikkan manual. Itu yang tidak boleh. Harus ada rumusnya. Penjumlahan atau pengurangan atau pembagian, pengalian harus ada rumusnya. Pakai autosum dan seterusnya. Enter. Nah, anggap saja ini anggarannya. Oke, sudah bisa dipahami nih sebelumnya? Apa? Autosum itu menjumlahkan angka-angka yang ada di atasnya. Nah, misalkan ini, misalkan saya hapus lagi ya. Nah, kursornya atau ini adalah sel E10. Kotak ini adalah sel namanya. Nah, kita arahkan ke selnya ke tepat di bawah angka-angka yang sudah kita tuliskan. Nah, ketik saja di Excel nanti ada sebuah tombol namanya auto sum. Auto sum ini adalah penjumlahan otomatis. Nah, kalau kita klik dia akan muncul. Nah, ke sel yang diseleksi adalah yang di titik-titik biru ini. Nah, kita akan menjumlahkan sejumlah 4 sel.
mulai E6, E7, E8 dan E9. Kalau sudah seperti ini, klik enter. Atau kita bisa ketikkan manual. Jangan lupa kalau bikin fungsi di Excel atau rumus didahului dengan sama dengan dulu. Sama dengan sum, pilih yang sum. Nah, sum, buka kurung, di blok. Klik 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 ditahan. F6 sampai F9. Nah, tutup kurung, enter. Itu versi manualnya. Nah, untuk versi otomatisnya kita tinggal klik auto zoom. Nah, nanti akan ada membutuhkan penjumlahan yang tidak lurus ke bawah, bisa ke samping. Kalau ke samping biasanya tidak bisa menggunakan auto zoom. Oh, bisa, auto zoom juga bisa untuk ke samping. Nah, misalkan seperti itu. Kan ada jumlahnya. Nah, untuk menjumlahkan semuanya biar otomatis tinggal klik plus hitam, fill handle namanya. Nah, dia akan otomatis menjumlahkan. Ketika diklik hasilnya, di sini akan muncul rumusnya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke. Berarti buatnya kayak gini, Pak. Ya, jadi harus ada rumusnya. Tidak boleh penjumlahannya atau pengurangan atau perkaliannya diketik manual. Harus pakai fungsi. Nah, fungsinya Excel mengerjakan menggunakan Excel adalah mempermudah kita untuk melakukan operasi matematika biar lebih efisien. Nah, itu fungsinya Excel. Jadi kita tidak menjumlahkan atau menghitung secara manual. Oke, sampai sini sudah paham semua? Oke. Kalau di Microsoft Word itu, Pak. Yang apanya? Yang kan tugasnya 3. Nah, Itu yang Microsoft Word gimana, Pak? ya bikin proposal. Nah, itu Ya, kayak begini, Pak. inti proposalnya. Bentar, saya stop share. Share dulu. Oke, silakan di share. Seperti apa? Oke, maksudnya? Saya nggak pakai laptop, Pak. Nah, seperti oke. Nah, saya kira pakai laptop. Oke. Gini. Saya bukakan dulu ya yang kemarin. Oke, perkecil dulu. Kita lihat contoh proposalnya. Kalau dibuka itu bisa ya, kalau menggunakan Microsoft Teams bisa menggunakan, langsung dibuka saja proposalnya, nanti akan muncul. Nah, di sini ada contoh. Oke, di sini ada latar belakang kegiatannya. Nah, selanjutnya ada nama kegiatannya. Ini adalah format. Isinya silakan diisi sendiri, bukan sama persis ini. Yang diambil hanya formatnya. Format itu seperti apa sih? Di halaman pertama misalkan ada latar belakang. Subbabnya apa saja? Nah, ada nama kegiatan. Nama kegiatannya apa? Perbesar 100%. Nah, misalkan itu. Selanjutnya ada tujuan diadakan event itu untuk apa, hasil akhirnya misalkan gitu. Jenisnya, ada partnernya, ada sasarannya dan seterusnya.
waktu ya, ini yang penting. Event 1, event 2, event 3 mungkin hari pertama, hari kedua dan hari ketiga bisa dibedakan di situ. Nah, konsep kegiatan, nanti step-stepnya kegiatan itu seperti apa, dibagi seperti apa. Hari pertama, hari kedua dan seterusnya dibagi seperti apa. Nah, formatnya seperti ini. Jadi untuk isinya tidak boleh persis seperti ini. Ambil saja formatnya. Format itu seperti apa? Format itu adalah poin-poin kegiatannya, misalkan latar belakang. Misalkan eventnya adalah HUT sekolah, latar belakangnya apa? Dikasih. Terus nama kegiatan HUT sekolah, tujuannya untuk memeriahkan atau memperingati hari ulang tahun sekolah dan seterusnya. Jenisnya ada kegiatan pentas seni dan seterusnya. Waktunya sampai cukup sehari saja atau beberapa hari. Nah, seperti itu untuk yang tugas pertama atau yang Word. Sudah bisa dipahami? Halo? Sudah, Pak. Oke. Yang bertanya tadi sudah paham? Pun. Oke. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan tentang bikin ke slide-nya. Nah, untuk slide di yang tidak punya itu ya, yang tidak punya, mungkin tidak punya laptop, yang punyanya cuma HP, itu bisa bikin slide lewat HP. Aplikasinya ya macam-macam. Kalau yang punya Microsoft PowerPoint ya pakai Microsoft PowerPoint. Kalau ini tidak punya bisa pakai Google Spreadsheet, Google Slide kok. Spreadsheet kan itu kayak Excel ya. Google Slide. Nah, ini bikin PPT dengan pakai punyanya Google. Nah, Google Slide. Nah, seperti itu. Atau pakai Microsoft 365 atau yang online. Office 365. Office 365. Kita pilih yang PowerPoint. Nah, jadi untuk bikin Office sekarang sudah sangat dimudahkan, tidak harus menginstal ya. Asalkan ada koneksi internet, kalian bisa gunakan mengerjakan tugas-tugas melalui online atau bisa hanya membuka browser saja. Di browser bisa pilih pakai yang Google, ada Google Doc, Spreadsheet, Google Slide dan lain-lain. Ada juga yang pakai Microsoft 365 atau Office 365. Oke, di sini saya pilih kalau menggunakan itu ya, Office 365, pilih yang PowerPoint. Di situ ada New Blank Presentation. Nah, ketampilannya sama persis dengan Office yang diinstal di laptop atau di komputer. Nah, kalian bisa buat di sini ke slide-nya. Oke, untuk itu ya, kelancaran pekerjaan kalau melalui online itu tergantung jenis laptopnya, RAM-nya besar apa kecil, sama yang paling penting adalah koneksinya. Kalau mengerjakan apa-apa itu menggunakan yang online, jadi dipastikan dulu bahwa koneksinya lancar, tidak terputus-putus. Nah, di sini sama persis ya tampilannya kalau bikin slide. Di sini ada menu-menunya, ada menu file, home, insert, draw, design, transition, animation dan seterusnya. Nah, kita bisa bikin slide di sini, misalkan event HUT sekolah SMK N1 Turen. Seperti ini. Nah, di sebelah kanan itu
kalian bisa memilih desain PPT-nya. Jika di scroll bawah event HUT, bikinnya seperti ini, bikin seperti ini. Nah, misalkan saya ambil contoh saja yang mudah. Nah, sini selanjutnya bisa klik kanan new slide untuk menambahkan slide. Nah, jenis kegiatan, apa, terus waktu, lagi 7 slide lagi, anggaran biaya. Nah, di sini anggaran biaya Excelnya tadi bentuknya tabel juga bisa. Nah, misalkan mau di tabel juga bisa. Oke, jadi nanti yang PowerPoint ini isinya adalah slide-slide tentang ringkasan proposal dan anggaran biayanya. Sampai sini sudah bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Halo? Sudah paham ya? Iya. Oke. Oke. Kira-kira minggu ini sudah bisa dikirimkan tugasnya sebelum hari Selasa? Saya kurang Pak, kurang Oke, kurang Excelnya. Yang lain? Saya Saya sudah, Pak. Oke, untuk yang mengirimkan via Microsoft Teams langsung saja dikirimkan jika bisa. Kalau Microsoft Teams-nya error atau belum bisa digunakan, ditunggu saja, nanti tanggal 15 akan ada link yang saya itu ya, dibagikan di grupnya kelas, di WA grupnya kelas akan saya kirimkan. Nah, silakan nanti yang belum mengirimkan, belum bisa mengirimkan, silakan mengirimkan di situ. Untuk nilainya menunggu linknya itu Pak ya. ya, jadi kalau bisa gini, yang Microsoft-nya error silakan dihubungi. Ya mungkin siapa yang itu ya, yang istilahnya ya adminnya siapa, nanti silakan hubungi ya minta tolong untuk diperbaiki lagi biar segera dibukakan. Nah, nanti kalau sampai tanggal 15 belum bisa, itu nanti akan ada link yang di-share di grup kelas di WA. Nah, nanti silahkan di-upload situ. Ditunggu sampai 15. Nah, kalau belum tanggal 15 dan belum ditutup, berarti linknya belum saya kirimkan. Jadi tugasnya ditutup dulu, sampai tutup dulu tugasnya. Kalau memang belum bisa mengirimkan, ya nanti akan saya bagikan linknya. Sudah bisa dipahami? Dibagi Pak. Oke, Pun. sip. Silakan dikerjakan. Jadi ini ya masih ada waktu. Hari ini hari Sabtu, hari Minggu, Senin dan Selasa. Nah, silakan nanti mungkin waktunya dibagi dengan tugas lain dari ya pelajaran lain. Kalau ada tugas silakan dibagi waktunya, diusahakan istilahnya dikerjakan, tetap diusahakan dikerjakan sampai sebelum tanggal 15. Itu berhubungan dengan nilai. Kalau lebih dari tanggal 15 belum mengumpulkan, berarti nilainya sudah saya itu ya, istilahnya saya share di tugas bahwa minggu pertama nilainya sekian, minggu kedua sekian, ketiga sekian. Nanti kalau lebih dari
3 minggu atau mengirimkan via link yang sudah saya berikan, berarti nilainya hanya 80, biarpun itu sudah benar. Nah, jadi diusahakan segera dikirimkan lewat Microsoft Teams. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa bergabung dan belum tahu, bahwa diusahakan tidak mengirimkan tugasnya melalui WA pribadi. Nah, soalnya apa? HP saya kapasitasnya terbatas, memorinya terbatas. Jadi kalau menampung tugas dari semua, ini kan yang saya ajar ada 11 kelas, per kelasnya 36 siswa, berarti 36 dikali 11, jumlahnya berapa, Rek? 36 dikali 11, ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu jumlah 36 dikali 11? 496. Nah, kalau ada semuanya anak 396 mengirimkan lewat SMS ya, atau lewat WA, dibayangkan nanti memori saya atau HP saya kan bisa ngeblank, apalagi mengirimkannya langsung hari ini juga misal ya kan. Wah, nanti akan notifikasinya akan numpuk, bisa blank HP saya. Nah, jadi diusahakan tidak mengirimkan tugas melalui WA pribadi. Nah, kecuali itu sudah itu ya, memang ada kendala yang tidak memungkinkan atau tidak punya HP dan sudah lama tidak mengumpulkan, nanti ya itu ada pengecualian. Cuman kalau sekarang usahakan dikirimkan di Microsoft Teams sampai tanggal 15. Selanjutnya kalau sudah ditutup dan belum bisa mengirimkan atau akunnya masih error, nanti akan saya buatkan link, saya bagikan melalui WA. Silahkan buka linknya, upload semua tugasnya di situ. Nah, nanti akan saya koreksi yang mendapatkan berapa saja nilainya di situ. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami atau mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mumpung waktunya masih sekitar 10 menit. Atau ada yang ditanyakan tentang tugasnya pakai PowerPoint dan yang Excel juga ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan. Oke, sudah jelas? Sudah jelas semua? Oke, sudah ya, sudah itu ya, tidak ada yang ditanyakan lagi. Mumpung belum ditutup, mumpung ya sesinya masih ada. Oke, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, sudah jelas semuanya, sampai sini saya akhiri. Gimana? Sudah bisa diakhiri? Atau ada yang belum jelas? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Selamat pagi, selamat belajar, tetap fokus, tetap itu ya, jaga kesehatan. Oke.